Adik-adik yang sedang berjuang mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBT UTBK, salah satu materi ujiannya nanti adalah deret angka. Deret angka ini biasanya bagian dari penalaran umum. Di sini, Pak Antrik sudah menyimpulkan kalian perlu mempelajari 5 jenis deret angka. Kelima jenis ini akan dibahas tuntas, detail nanti, berikut contoh-contoh soalnya. Tapi sebelumnya, dukung terus channel ini dengan memberikan like dan support, serta subscribe-nya, supaya kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Baik, kita akan bahas deret angka. Kita hanya perlu mempelajari 5 jenis. Yang pertama itu adalah barisan Fibonacci, kemudian barisan 1 tingkat, barisan 2 tingkat, barisan berkelompok, dan barisan bentuk pecahan. Biasanya, barisan 2 tingkat dan barisan bentuk pecahan inilah kategori paling sukar. Biasanya ya. Kita akan bahas yang pertama, barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini, originalnya, asalnya itu sebenarnya 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Jadi, intinya 1 ditambah 1 itu jadi 2, 1 ditambah 2 jadi 3, 2 ditambah 3 jadi 5, dan seterusnya. Berarti si A ini adalah 8 ditambah 13. Jadi, 2 suku sebelumnya dijumlahkan. 8 ditambah 13 itu 21. Berarti si B ini adalah 13 ditambah A. A-nya 21, berarti 13 tambah 21, 34. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan C. Mudah sekali ya. Nah, di contoh kedua ini kelihatan agak rumit karena 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2 ternyata di sini 4, bukan 3. Nah, ini pengembangan dari barisan Fibonacci. Jadi, yang diambil adalah 3 suku sebelumnya. Jadi 3 bilangan sebelumnya dijumlahkan. 1 tambah 1 tambah 2 itu 4. Kemudian 1 tambah 2 tambah 4 itu sama dengan 7. Selanjutnya 4 tambah 7 tambah 13 itulah nilai A. Nilai A-nya berarti 13 dengan 7, 20 ditambah 4, 24. 24 berarti A sampai C sudah tidak mungkin ya. Kemudian si B ini berarti 7 ditambah 13 ditambah A. 7 tambah 13, 20. 20 ditambah 24. Berarti si B-nya ini adalah 44. Jadi pilihan jawaban D. Itu dia barisan Fibonacci beserta contohnya. Nanti soalnya bisa bentuk apa saja. Sementara kita ambil contoh soal yang ditanyakan adalah nilai A dan B. Itu dulu. Nanti si A dan si B-nya ini bisa diputar, bisa ditaruh di awal, atau di tengah, atau di akhir. Tapi intinya sama. Inti cara pekerjaannya sama ya. Jadi sementara untuk semua soal nanti, pertanyaannya adalah menentukan nilai A dan nilai B. Yang kedua, barisan 1 tingkat. Barisan 1 tingkat. Di sini kita fokus kepada selisih dan kalinya. Jadi kita hanya fokus tambah-tambah berapa atau kurang-kurang berapa, atau kali-kali berapa, atau bagi-bagi berapa. Kita fokus seperti itu saja awalnya. Tidak usah pikirkan ini rumus apa. Dikuadratkan lalu kurang 5 atau bagaimana. Nah, terlalu lama nanti kita kehabisan waktu kalau memikirkan rumusnya. Jadi di sini kalau kita lihat 1 dikali 1 jadi 1, 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4, tapi 4 dikali 2, ternyata ini harus 8, jadi tidak mungkin. Nah, sekarang coba kita cek lagi. Kalau ini dikali 1, lalu ke sini ditambah 1, ini dikali 2, lalu ke sini ditambah 2. Ini harusnya dikali 3, ternyata benar ya. Nah, dari sini sudah ketemu polanya. Pola 1 tingkat. Dia ternyata kali 1 plus 1, kali 2 plus 2, kali 3 plus 3. Jadi ini nanti plus 3. Berarti A-nya adalah 18 tambah 3,
21. Jadi si D dan si E tidak mungkin jawabannya. Kemudian, kalau sudah kali 1 plus 1, kali 2 plus 2, kali 3 plus 3, berarti sekarang kali 4 plus 4. Jadi, 21 dikali 4. B ini adalah 21 kali 4. 2 dikali 4, 8, berarti 84. Pilihan jawaban C. Itu dia contoh barisan satu tingkat, contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Kita perhatikan. Selalu kita fokus tambah kurang bagi kali ya. Kita lihat di sini. Kalau misalkan kita mulai dari kali seperti soalan nomor 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, oh bukan. Sekarang kita coba tambah. Ini plus 1. Ke sini. Kalau plus 2 tadi, ini plus 3. Ini plusnya sudah banyak sekali ya. Tidak mungkin. Kita coba kali 2. Lalu ke sini tidak mungkin lagi perkalian. 4 dengan 7 berarti tambah 3. Oh, ini kali 4. Nah, sudah ada polanya. 1, 2, 3, 4. Tapi plus 1 kali 2 plus 3 kali 4. Jadi ini nanti plus 5. Ini kali 6. Ini plus 7. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa sebenarnya mencari jawabannya, membuang yang pasti salah, dari A dengan B plus 7. Di sini mana yang selisihnya 7? Kita bisa lihat mana yang selisihnya 7. Misalnya A, selisihnya 10. Ini pasti bukan jawaban. Ini pasti bukan jawaban. Selisihnya bukan 7. Ini juga. Selisihnya ini, wah, dekat sekali malah, bukan 7. Lalu 198, 205. Selisihnya 7. Tahan dulu. 198, 220 bukan 7. Jadi jawabannya adalah D. Tanpa perlu mencari nilai A dan nilai B, sebenarnya kita sudah bisa menemukan jawabannya. Karena pilihan yang diberikan ya. Jadi kalau kita buktikan, 33 dikali 6, berarti 3 kali 6, 18. 8 simpan 1. 18 tambah 1 simpan tadi, jadi 198. Benar ya? 198. Untuk si B-nya tinggal ditambah 7. Mudah sekali ya. Trik-trik itu kita harus pakai, karena soal penyelesaian SNBT-TPS ini itu sudah diberikan waktunya sebenarnya di bawah 1 menit. Makanya kita dikasih waktu terbatas supaya yang cerdas sekali yang bisa jawab itu ya tidak kelebihan waktu gitu. Jadi tidak lama dia bengong. Kebanyakan waktu terbuang. Jadi sudah diatur sebenarnya soal ini kalau dia bentuk uraian akan lama sekali, tapi bisa dikerjakan dengan sangat cepat kalau sudah tahu triknya. Next, kita lihat barisan 2 tingkat. Di barisan 2 tingkat ini, kita lihat di sini, misalkan di awal kita curiga ini 1 kali 2. 2, lalu dikali 2, 4. Oh, ternyata kalau dikali 2, dia harusnya 8. Jadi, gagal ya. Kalau kita misalkan curiganya, ini kali 2 kali 2, plus 5, plus 10. Nah, tidak konsisten ya, kali 2 kali 2, plus 5 plus 10. Lalu kalau dikali 2, ini 38, tapi dikali 2 lagi, tidak ada pilihan jawabannya. Contoh 1 ini kita mulai dari ini, selisih 1, berarti dari tambah 1, ini selisih 2, ini selisih 5, ini 10, nanti ini mengikuti kalau ada polanya. Di sini belum ada polanya ya. Kita lihat lagi. Ini kalau selisih 1, ini selisih 3, ini selisih 5. Nah, sudah ada pola itu ya. Ini sudah ada polanya. Selisih 1, selisih 3, selisih 5. Berarti ini selisih 7. Jadi nanti di sini 17. Berarti A itu adalah 19 ditambah 17. 36. Berarti ke sini nanti dia selisih 9. 1359 ya. Jadi di sini 26. Berarti A ditambah 26. 36 ditambah 26. B-nya adalah 64.
36 dan 64. 62 ya. 36, 26, 62. Jadi 36, 62. Untung tidak ada di pilihan ya. Kalau kita tadi salah menghitung, 64 ada di pilihan, akhirnya kita salah karena kurang teliti. Jadi pilihan ini pun membantu untuk kita menemukan jawaban yang benar. Selalu kita manfaatkan pilihannya ketika menjawab soal. Itu dia contoh 1. Kita ke contoh 2. Contoh 2 ini misalkan kita curiga di awalnya kali-kali tidak mungkin karena ini ada 0 ya. Jadi tidak mungkin perkalian pembagian, ini seharusnya penjumlahan pengurangan. Kita lihat di sini selisih 1, selisih 1, selisih 2, ini selisih 6. Nanti ini kita temukan kalau dia ada pola. Ini masih berantakan 1, 1, 2, 6. Coba kita lihat lagi. Selisih 0 tidak mungkin, nanti selisih 0, selisih 1, selisih 5 tidak ada pola. Kalau ini perkalian, kali 1, kali 2, ini kali 3. Nah, sudah mulai kebaca polanya. Kali 1, kali 2, kali 3, seharusnya ini kali 4. Kita lihat, ada tidak jawabannya. 6 dikali 4, 24. Tadi atas ini selisih, berarti A ini adalah 10 tambah 24, 34. Ke sini berarti dia nanti dikali 5. 24 dikali 5 itu 5 dikali 20, 100. 5 dikali 4, 20, 120. Jadi A selisih 120, 34 ditambah 120. B-nya berarti 154. Kita lihat jawabannya. 34, 154 pilihan jawaban D. Nah, ini dia. Jadi untuk barisan 2 tingkat. 2 tingkat, ini dia tingkat pertamanya, ini tingkat keduanya. Tingkat pertamanya belum kelihatan ada pola, masuk ke tingkat kedua baru kelihatan ada pola. Jadi di tingkat pertama itu masih belum tampak jelas polanya. Sesudah ke tingkat kedua baru kelihatan polanya. Next, kita lihat. Selanjutnya, namanya barisan berkelompok. Di barisan berkelompok ini, sengaja di contoh 1 ini yang agak mudah. Ini sudah kelihatan 135, 124. Jadi kelompok pertamanya ini 135, kelompok keduanya ini 124. Lalu 7, 9, 11 ini lanjutan dari kelompok pertama tadi. Berarti ini jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti 1, 2, 4, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Jadi ini dikali 2, berarti 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Jadi jawabannya 16 dan 32. Pilihan jawaban C. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua, sengaja yang lebih sukar sedikit dari contoh pertama. Ini belum kelihatan ini. Apakah dia 1 tingkat, 2 tingkat per kelompok, belum kelihatan. Nah, kalau kita jadi, kita coba misalkan ini kali 1 kali 2 bukan kali 3. Atau kali 1 kali 2, lalu tambah 2 tambah 1. Sudah berantakan ya. Kalau selisih 1, selisih 2, selisih 2, selisih 1 lagi. Lalu ini sudah selisih 11. Berantakan juga. Nah, kita lihat kelompoknya. 1, 4, 7. Nah, ini pola tambah 3 ya. Ini selisih 3. Ini selisih 3. Lalu kita lihat. 2 ke 6. 6 ke 18. Ini bukan selisih, berarti ini dikali 3, ini dikali 3. Kita lihat apakah ada di jawaban. Kalau 7 ke A, dia selisih 3, seharusnya A 10. Masih ada yang 10. Kita lihat. Kalau ternyata nanti tidak ada jawaban untuk B, berarti bukan itu polanya. Lalu, tadi ini kali 3, 18 dikali 3, berarti si B ini 18 dikali 3, 30 dengan 3 kali 8, 24, 30 dengan 24, 54. Pasangannya yang 54, ada ya di pilihan jawaban D. Nah, itu dia untuk barisan berkelompok. Kita harus jeli memastikan dia tipe yang mana. Kita sudah bahas 4 tipe. Tipe terakhir, tipe kelima, barisan bentuk pecahan.
Ini sebenarnya kategori sukar, tapi kalau sudah tahu triknya, ini bisa jadi lebih mudah. Triknya sebenarnya, di pecahannya, kita harus bikin dia semua menjadi pecahan utuh. Pecahan utuh tanpa bilangan bulat. Biasanya bilangan bulatnya itu yang bikin lebih susah. Jadi di contoh 2 itu yang kategorinya lebih sukar ya. Kalau di contoh 1, di sini kalau kita perhatikan 1/4, 1/3, 5/14, 7/19. Nah, saya curiga dengan 5/7 selisih 2, 1/35. Seharusnya ini 1 ke 3, 3 ke 5. Baru berpola 1/3, 5/7. Nah, supaya ini 3, kalau ini kita kali 3, atas kali 3, maka sudah berpola jadi 1/3, 5/7. Nah, perhatikan bawahnya berpola tidak. 4/9. 3 kali 3 itu 9. Dia selisih 5. 9/14. Oh, ternyata selisih 5. 14/19 juga selisih 5. Berarti ini harusnya selisih 5. 19 jadinya di bawah ini adalah 24. Lalu ke sini tadi. Selisih 1/3, 5/7 selisih 2 ya. Tambah-tambah 2. 7 tambah 2 itu 9. Jadi dia 9/24. Yang per 24 belum ada jawabannya. Berarti kita sederhanakan. Kalau kita bagi 3, ini kita bagi 3, maka dia menjadi 3/24 bagi 3, 8. 3/8 sudah ada. Oh, sudah di pilihan jawaban C. Mudah sekali ya. Untuk nomor 2 ini, untuk yang contoh kedua ini saya ambil dari salah satu website yang mengajar atau mungkin bimbel online ya. Tidak usah kita sebutkan. Nah, di sini sebenarnya mungkin ada kekeliruan sedikit memberikan pilihannya. Jadi, pilihan yang diberikan ini sebenarnya tidak ada jawabannya. Jadi, ini PR buat kalian, tugas kalian. Coba temukan jawabannya, atau kalaupun ada di pilihan A, B, C, D, E ini jawabannya, silakan tulis di kolom komen. Tapi kalau saya tadi mencari, ini tidak ada jawabannya. Untuk bagian titik-titik ini ya. Jadi 37 per berapa katanya? 37 per berapa di sini? Saya tidak temukan jawabannya antara A, B, C, D, dan E. Belum tentu juga yang bikin soal tidak bisa bikin soal, bisa saja ini salah, kekeliruan di pengetikan. Kalian cari sendiri, temukan jawabannya, tulis di kolom komen. Cluenya, kata kuncinya, yang ada pecahan campurannya, ubah menjadi pecahan utuh. Kemudian, perbesar, misalnya 2/3, jadikan sama-sama dikali 2 atau sama-sama dikali 3, supaya di bagian atas ada polanya, di bagian bawah ada polanya. Atau kalian coba cari dengan cara kalian sendiri, siapa tahu memang ada jawabannya di antara pilihan A, B, C, D, dan D ini. Itu saja untuk bagian deret angka. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semangat terus belajarnya, dan semoga sukses.